istighfar kak dinto bahwasanya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau meriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi kak dinto dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir an yakulu qabla mautih subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwasanya kak dinto Kanjeng Nabi sebelum meninggal dunia atau di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad sebelum dipanggil oleh Allah, maka beliau memperbanyak istighfar dengan selalu mengatakan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian daripada hadis lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthir min sab'ina marrah. Ada buah sarang Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah ngedingaki atau pernah beliau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersumpah demi Allah jana Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad nika shadiqul masduq. Nabi Muhammad teka ata sumpah kaula musuh ajunan wajib partaja. Ben Nabi Muhammad nika Pak, Bu, maksumun terjaga daripada dosa. Nabi Muhammad tak kira lecek karena setelanna ampun jujur. Tapi dalam hal ini sampai Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, demi Kanjeng Nabi, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Aneka mun sekelas Nabi Muhammad maksumun terjaga tak kira melakukan dosa, dicegah oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, tidak akan pernah berdosa. Kemudian surganya sudah dijamin, menjadi kekasihnya Allah. Ki istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ki mau istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala paling sakok na petong polo. Maka banyak tafsiran ulama di sini, di antaranya Nabi Muhammad ingin menunjukkan, Nabi Muhammad ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya istighfar, minta ampun doa Allah nika buto. Sapa aboy nika parlo. Sekapeng dua cara ulama nika bahwasanya Nabi Muhammad menyebutkan 70. Bahkan riwayat lain mengatakan Nabi Muhammad istighfar dalam sehari nika 100 kali. Menandakan apa? Bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak dengan jumlah yang banyak, dengan seringkali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan maksud Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau saja sekelas Nabi neka maca petong polo kali, sebagian riwayat 100 kali, bermada kaula musuh ajunan saya penuh dengan dosa, saya sapuran dosa. Sekelas Nabi Muhammad saya bersih dari dosa, ki minta petong polo kali istighfar dekat Allah saben arena, bermada kaula musuh ajunan satu aja, maka tanpa lebih atau kurang dari petong polo neka harusnya ditambah daripada hal itu. Cuma nyata kaula musuh ajunan neka iki kadang lopah. Kenapa? Karena itu minta kedekatan kepada Allah sehingga bisa untuk diizinkan istighfar, bisa diizinkan oleh Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga bahwasanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah meriwayatkan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala sapa-sapa orang semaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra minaz zahaf. Ada buagi sarang Imam Ibnu Mas'ud kak dinto bahwasanya Nabi Muhammad pernah debu sapa-sapa orang semaus astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, semaca kak dinto, tikir kak dinto, istighfar kak dinto, maka gufirat dunubuhu wa in kana farram minaz zahaf, akan diampuni oleh Allah walaupun orang ini andik dosa buruh daripada medan perang. Karena mun orang nikah Pak
ampun masuk barisan perang, mereka neka buruh dari medan perang, aneka termasuk dosa si raja. Tapi kalau membaca istighfar maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis daripada An Anas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aneka pada hadits kursi, faqala ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala makan minka wala ubali. Ada buagi sarang Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan hadis qudsi. Aneka debu dari Allah Subhanahu wa taala pada sarang kanjeng Nabi Muhammad dalam hadis epon dikatakan, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, artinya seluruh manusia. Ketika dirimu mendatangi diriku, berdoa kepada diriku, meminta ampun, berharap kepada diriku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni dirimu dan aku tidak akan pedulikan apa yang telah engkau kerjakan. Mun kalau musuh panjenengan ala kotusa sebanyak nika, datang ke Allah Subhanahu wa taala minta ampun, minta asapora, nyoon sapora, istighfar, maka Allah akan mengampuni tanpa memikirkan atau tanpa memperdulikan dosa-dosa kita yang dulu. Ya ibna Adam, law balagta dunubaka ananas sama, summa astaghfarni ghafartu lak. Wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia, seandainya dosa na panjenengan neka membumbung di langit, dari saking bonyakna, dari saking rajana dosana, anggap seseorang ka dosa raja, ampun membumbung di sama di langit, apa debuna Allah, walaupun dosamu sebanyak itu membumbung di langit, summastaghfarni ghafartu lak. Datang kangkok nyaporah asaporah ke Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, menyesali atas dosa-dosanya, apa yang terjadi? Ghafartulah, maka aku akan mengampuninya, maka aku akan memberikan taubat kepada dirinya. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa ataitani la tusyrik bihi syai'an, la ataituka bi qurabil maghfirah. Setelah itu kata Allah, wahai anak cucu Adam, mun bakna mendekat kepada diriku dengan dosa yang terhampar seperti daratan. Dari saking rajana Allah gambarkan seperti, Nabi Muhammad menggambarkan seperti daratan yang tidak ada putusnya. Kalau seorang hamba berbuat dosa seperti daratan yang tiada ujungnya, kemudian datang kepada Allah meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan datang dengan bentangan ampunannya. Maka Allah akan datang dengan bentangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saraja-raja natusana kaulah musuh panjenengan kibado si paling raja, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya tuana para salaf kak dinto, Allahumma maghfiratuka ausa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Tuana orang-orang lambat di antaranya Pak, neka maus dekat Allah Subhanahu wa taala, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina. Ya Allah, saparonah ajunan, pengampunan na panjenengan ya Allah lebih raja daripada dosana ba-abaan. Artinya apa? Saraja-rajana dosana seorang hamba, kalau dia masih belum bersyirik kepada Allah, selama dia tidak musyrik, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sarajah rajana dosa, mungkin asapora dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memaafkannya. Maka penting aku oleh musuh ajunan nikah istighfar, minta ampun dekat Allah atau dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min aqwalis salaf, di antara perkataan orang-orang terdahulu daripada orang soleh, dikatakan oleh Imam Ali Karam Wajhah, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, beliau berkata, ajaba liman yahlik wa ma'ahun najah. Debuna kanjeng debuna Sayyidina Ali, engkau heran, aku heran bagi orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Maksudnya orang yang celaka ini kenapa?
orang yang sebenarnya maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita melakukan kemaksiatan kita akan mendapatkan dosa. Ketika kau masuk panjenengan oleh dosa, aneka calaka Pak, aneka binasa. Kenapa? Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tebuna kajeng telepon ke Imam Ali Karang Wajha, engkau ria heran kepada orang secalaka. Wa ma'ahun naja, sedangkan dia punya solusinya, sedangkan dia punya caranya agar tidak binasa. Maka para jaga dinto atanya, kila wa mahia, wahai Amirul Mukminin, apa keneka? Oh betul, oh tabu solusi daripada kebinasaan itu. Qala al istighfar, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kau musuh panjenengan neka binasa atas dosa-dosa sebeda, dosa-dosa sekala musuh panjenengan lakone, maka sebelum menghadap Allah disiksa menjadi binasa, tore mungkin pompon kibadanya mana bakto itunya, babinya istighfar, sehingga istighfar neka menjadikan pelebur daripada dosa-dosa, sehingga kau musuh panjenengan debuna Sayyidina Ali tidak binasa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah dalam makalahnya berkata, Al-Quran yadullu ala dhaikum wa dawaikum. Dabuna Imam Qatadah, Al-Quran kak dinto ampun lengkap, Al-Quran neka ampun syamil kamil. Yadullu ala dhaikum wa dawaikum. Quran menunjukkan kepada kalian penyakitna panjenengan. Dabuna Imam Qatadah, mereka neka juga dalam Al-Quran, Al-Quran tunjukkan obatnya. Al-Quran menerangkan, memberitahu kepada seluruh manusia aneka macam-macam penyakit dan beda obat deh. Artinya Al-Quran sudah komplit menunjukkan apa saja penyakit manusia dan apa itu obatnya. Dikatakan amma dzaukum fadzunub. Adapun penyakit kalian tak lain adalah dosa. Adapun penyakit manusia adalah dosa. Wa amma dawaukum fal istighfar. Maka obat kenapa situng perak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Penyakit nak ulung musa ajun neka dosa, maka obat dosa neka istighfar, nyoon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, asapura dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar kak dinto Pak, manfaatnya besar, manfaatnya banyak. Aneka Pak Bu, istighfar neka manfaatnya luar biasa. Maka diantaranya istighfar neka juga diantaranya yaitu melancarkan daripada hajat-hajat kita untuk cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan andi hajat, maka perbanyak istighfar, karena ini amalan mujarrab untuk kita bisa mendapatkan hajat kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Pada situng caritah luar biasa, aneka caritah daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal neka ulama raja di zamannya Pak. Aneka Ahmad bin Hanbal neka orang raja di zamannya, ulama luar biasa belina Allah. Maka situng bekto Al-Imam Ahmad bin Hanbal neka andi pangateroh dalam ate tero entara ke suatu daerah, kasitung daerah sejauh daripada kediaman beliau. Muntak kalerwah daerahnya maneka Al-Basrah, daerah Basrah. Mereka jauh dari kalengkian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, beliau mikir, beliau andi dorongan hati untuk mangkat kepada kota Basrah. Padahal beliau tidak ada hajat ke kota Basrah. Jadi beliau nekat ada dorongan hati untuk ke kota Basrah. Tapi tak andi parlo ke kota Basrah. Yang kita entara kataretan karena jauh tak andi tarendan kasa. Yang kita ada parlo tegeng, yang kita ada parlo panapa, cuma ada dorongan hati untuk berangkat ke situ. Saareh duare epekir nekat tetap ada dorongan hati. Singkat cerita beliau mangkat ke kota Basrah. Padahal tidak ada tujuan. Sampai kota Basrah dikisahkan setelah Isya, ampun petang, beliau nekat tak andi keluarga. Tempat Al-Basrah neka beliau tak andi kanca. Sehingga tak posang kadima akaula neka
akhirnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, subhanallah, karena aneka Imam Ahmad bin Hanbal neka orang raja, cuma lambek neka kan tak ada majalah pak. Lambek teka orang raja, engki setau si ampun alengki, otabe ampun bisa minimal ngabes kak dinto. Neka walaupun Ahmad bin Hanbal neka orang raja, seantero Arab mereka tahu kondisi atau keilmuan beliau, tapi tak banyak tahu penampakannya atau perawakannya yang mana. Sehingga karena tidak ada majalah dan seterusnya di zaman itu, tak oning. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal masuk masjid, takmir raneka, takmir masjidnya ngojo, tak ebeki untuk duduk di masjid, untuk duduk di masjid. Beliau keluar masjid ke ampera masjid karena posisi lempo leso dari perjalanan jauh. Dung tedungan jampera masjid. Mereka nega yusir sampai dikatakan etare musuh takmir nega tarik suruh keluar. Padahal nega Imam Ahmad bin Hanbal sehingga tahu nega Ahmad bin Hanbal gak dinto akan dimuliakan. Karena siapa yang tidak tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Karena tak tahu nega eseret Imam Ahmad bin Hanbal nega eseret sampai keluar masjid. Mereka nega di samping masjid nega beda makhbas. Makhbas kene, makhbas neka toko roti. Jadi samping masjid neka beda orang ajual roti. Toko nak kene, orang neka nengku Ahmad bin Hanbal erek tarik. Mereka neka pas ngocak ya toreh panjenengan istirahat itu kuna kaula. Tapi neka kene, toko kene, mun panjenengan kartu toreh istirahat. Orang neka tak kenal pak. Singkat cerita Al Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam toko neka. Dijamu dengan jamuan sederhana. Mereka neka ngocak si penjual roti neka kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, anekah beda sedikit makanan, anekah beda sedikit kenangan, panjenengan silahkan istirahat, kaulah akan melanjutkan pekerjaan membuat roti. Singkat cerita Al-Imam Ahmad bin Hanbal neka engki pangapura bahasa kasar radung tedungan, orang neka si penjual roti, ampun aku lek rotina, melanjutkan pekerjaannya. Nah di situ tukang roti kak dinto atikir pak deka Allah mau istighfar deka Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Salanjeng akhbe roti maka salanjeng juga neka dibarengi dengan dzikir kepada Allah, istighfar dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al Imam Ahmad bin Hanbal nengku kondisi seperti neka ajib, heran beliau, takjub beliau. Maka beliau ngocak, ya fulan, dari kapan keadaanmu seperti ini? Mundu mata halak, dari kapan keadaanmu seperti ini? Maka dijawab, keadaan yang bagaimana? Cepon tukang roti. Keadaan yang setiap engkau membuat roti, engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini karena tak kenal ke Ahmad bin Hanbal, engkau cak, wahai fulan musafir, ketahuilah bahwasanya aku mengamalkan ini dari semenjak diriku muda. Setiap aku melakukan aktivitas apapun itu, maka aku berzikir kepada Allah, lebih-lebih aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Debuna Ahmad bin Hanbal neka ajib, luar biasa. Apa yang engkau dapatkan dengan istighfar ini? Apa yang engkau dapatkan dengan mudawamah istighfar kepada Allah? Nah pada bunak tukang roti neka, alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini, ketika aku memohon kepada Allah, punya hajat memohon kepada Allah, maka tidak ada hajat yang tidak dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaula semenjak mengamalkan istighfar setiap aktivitas kak dinto, tua-tua nak kaula kabul sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma debuna beliau tukang roti neka, cuma beda situng tua yang belum Allah ijabahkan. Aneka pak ngajari beliau kepada kaula musuh ajunan bahwasanya tua tada seetolak kalaban Allah. Tua tada setak ekatarima kalaban Allah, cuma mungkin belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, aku seluruh doa aku dikabulkan oleh Allah, cuma satu doa yang aku menunggu belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Apa debuna tong roti? Engkau ria, andi banget teroh sirajo, andi bahasanya kak dinto, andi sosok figur yang aku dambahkan untuk bertemu, aku ingin berdoa kepada Allah untuk diriku dipertemukan dengan idolaku Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal nikah sebede itu karena tak tahu orang nikah takbir Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka tanya benar apa? Arya betina ya. Engkau selama teluare di daerahku setiap hari kepikiran kepada kota Basrah, daerah Ria, padahal engkau tak kenal ke siapa-siapa. Engkau tak ada parlo de enak, sapunare engkau kepikiran sampai datang ke anak, sampai engkau masuk masjid eret-seret masuk orang surga keluar. Ternyata itu semua untuk bisa mengabulkan doamu. Ternyata yang aku lakukan ini adalah perintah Allah untuk aku mengabulkan apa yang telah engkau minta. Luar biasa. Maka nangis tukang roti nikah, ternyata doanya diijabah oleh Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga tahu bahwasanya kekuatan istighfar. Napa-napa saya pentak karena wasilah istighfar menjadi nyata sehingga Imam Ahmad bin Hanbal nikah bisa entar ke satu daerah karena hanya ingin mengabulkan, karena Allah hanya ingin mengabulkan satu doa seorang hamba. Luar biasa. Maka juga istighfar dikatakan ala Imam Al-Fudail rahimahullah, al-istighfar bilal ikla taubatul kadzabin. Istighfar orang tanpa ada penyesalan. Tapi kalau mau panjenengan nikah selain istighfar mau segala berlesan juga harus dihadirkan ke dalam hati nak kalau mau ajunan nikah rasa penyesalan atas apa yang kita lakukan daripada dosa-dosa. Nikah dikatakan oleh beliau umun istighfar tanpa penyesalan taubatul kadzabin, taubat orang lecek, taubat orang tak kandaan. Kemudian kata qalat Rabi al-Adawiyah, waliyah seorang wanita luar biasa namanya Rabi'atul Adawiyah, beliau berkata istighfaruna yahtaj ilal istighfar katsir. Istighfar kalau mau seajunan kak dinto, kalau mau panjenengan mau istighfar sapun malam mungkin sapun sore kak dinto, astagfirullahaladzim. Tebuna beliau istighfar kalau mau seajunan neka puto deka istighfar seraja. Artinya apa? Kadang kalau mau panjenengan istighfar neka korang serius, kadang baan neka istighfar korang mantep, sehingga na istighfar kerjaan kak dinto harus beda istighfar boleh selebih raja. Oleh karena itu lebih lagi kak dinto bulan Ramadan, bulan semolja, bulan tak masuk akal seorang hamba tidak mendapatkan ampunan Allah dari saking gampang ada Bune Imam Haddad bagi seorang hamba untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah. Lebih lagi di 10 akhir daripada Ramadan ini toreh betul tasbih kalau musuh ajunan untuk mau istighfar dari Allah Subhanahu wa taala, zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum etotop kaula mau panjenengan nikah haruslah lopot daripada zikir Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah seesang koleh kala ben benga sepuh daripada benga sepuh orang soleh selambek kadinto bahwasanya tak luput daripada zikir dari Allah Subhanahu wa taala, tak luput daripada zikir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran orang lambek nikah Pak muncakna orang Madura manti bangocap. Napa mak sampai manti bangocap kak dinto? Karena di antara lisanuhu radban bi dzikrillah, lisanna tak pernah kering daripada zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Lisanna terus becah dekat zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran ketika seorang ulama di zaman dulu atau orang sepuh di zaman lambat nikah tua langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Karena lisannya terus basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran orang-orang lambat nikah mun panjenengan nikah ngeding jareta pernah Sunan Bonang nikah pernah nuting kalengking nuting kolang kaling Pak. Sunan Bonang dikisahkan pernah nuting kolang kaling, mereka nikah setelah itu nuting ekara teki dalam Athena kolang kaling nikah jadi emas. Aneka mungkin orang samangkin tak pati partaja ke karamat. Orang samangkin nikah dikatakan hurufat carita lecekeun. Padahal nikah karamat engki beda. Karamat nikah lakar beda. Dikisahkan juga kalau pernah ngeding daripada guru Abdinah
bahwasanya pernah dikisahkan juga Raden As'ad Samsul Arifin, kasih itu pun tak salah, beliau ulama besar di zamannya, dikatakan beliau dikisahkan beliau di zaman beliau menghimpun gerilya pemuda perjuangan karena waktu itu agresi militer Belanda kedua. Jadi beliau ini kan menghimpun pemuda-pemuda untuk dibina akidahnya, dibina semangat juangnya di pondok pesantren, bermakaskan di pondok pesantren. Belum tuh nikah ngeding, Pak. Belum tuh ngeding bahwasanya beda perkumpulan di situ, maka belum tuh nikah dikisahkan ngerem helikopter. Untuk apa? Maka gerbom nang epon juga Raden As'ad Samsul Arifin. Andai kapa yatas sa pesantren yang mana orang lambok ki Pak. Ki santri-santri nang ale helikopter keluar kapi ning gua. Mari neka yatas sa pondok pesantren pas aneka bom epa geger Pak. Dep. Bom geger Pak, bom neka Pak, geger. Mari neka Raden As'ad neka keluar pas ngucap somangka cong. Subhanallah, spontan neka bom titi somangka Pak. Neka bom titi somangka. Mun orang samakin kan tak parta aja. Aneka hurufat caca lecek, aneka karamat tade, aneka benih hurufat. Pas bade saya ngocok, napa Tuhan? Orang-orang itu apakah Tuhan yang bisa mengubah sesuatu? Benih Tuhan, benih pangeran. King lesanna apereng deka ritona pangeran. Bukan Tuhan, hanya hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, hanya orang-orang yang berkhidmat kepada Allah. Atena semak deka Allah, lesanna semak deka Allah, seengkena napa seekoca aki apereng deka ratuna Allah Subhanahu wa taala. Aneh Pak, marenges Pak. Mun orang ampun semak deka Allah, lesanna. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad, dalam hadis itu dijelaskan barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan farduh-farduhnya, abojong, ajumatun, puasa, fardunya dijalankan, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, maka apa yang terjadi? Ahlaknya dengan ahlak Nabi Muhammad, lisannya bahasa dengan zikir, maka ucapannya ucapan kudubun Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran, kenapa? Karena beliau seorang yang dekat kepada Allah, apa yang diucapkan langsung spontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun panjenengan nyoba ayat ore, Pak. Menampon tikir panjenengan aras ampon mapan nyoba ayat ore cuma cek bom kan bom raja geluk nih kamu tapaleset mati panjenengan bermacarana samangken kan nih kata cuman mercon kan di puasaan pelip mercon setap karetap tinggi sabu epereng mun ngetesan nih ka sabu epereng angka ega kompoia kacang cong mata ronto gigi ngojaga ule panjenengan aneka coba nyoba kenapa kalau mau ajunan tak semak kita ke Allah Subhanahu wa taala baan kita lesan kita kalau mau panjenengan belum basah atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lisannya zikir kepada Allah, hatinya dekat kepada Allah, amal-amalnya jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Benih pangeran sekali lagi orang biasa cuma mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridho daripada Allah, apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Maka oleh karena itu dengan kisah-kisah ini untuk apa? Menambah semangat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kisah-kisah itu kita membuat semangat baru untuk mengamalkan ibadah. Karena kalau masuk panjenengan jujur bayi, aneka butuh dekat cerita-cerita orang lamba, orang soleh. Sebagaimana dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul manusabbita bihi fuadak. Sekelas Nabi Muhammad nika carita aki daripada anbiya-anbiya terdahulu. Dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad carita aki kalau sareng Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah anbiya terdahulu. Apa Nabi Muhammad butuh? Kan Nabi Muhammad afdalul bashar, paling sempurna manusia. Nabi Muhammad adalah afdalul qudwah, paling sempurna pemimpin, contoh, tauladan. Kenapa butuh daripada kisah-kisah orang terdahulu? Manusabbitu bihi fuadak. Tidaklah ku ceritakan kata Allah pengalaman-pengalaman orang terdahulu kecuali untuk memantapkan daripada hatimu wahai Muhammad. Sehingga kalau mau panjenengan yang bukan Nabi Muhammad butuh deka cerita-cerita orang-orang lambat daripada orang soleh untuk apa? Memantapkan hati untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan hati untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan berkat kita duduk di bulan Ramadan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kaula musa'ajunan keluar ngibe rahmat Allah, keluar ngibe maghfirahnya Allah, dan keluar daripada bulan Ramadan dicatat sebagai orang-orang mendapatkan ampunan Allah, mendapat anugerah Allah, mendapatkan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kaula musa'ajunan nak foto satu aja menjadi orang-orang soleh yang dekat kepada Allah, yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah berikan hidayah taufiknya sehingga menuntun kita menjadi orang-orang yang selalu berjalan di syariatnya Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad, mengikuti jalur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberjumpakan dengan Nabi Muhammad di dunia kepala akhirat. Dan ketika Allah cabut nyawa kita, maka kita mohon kepada Allah untuk kita dicabutkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadihin niyah wa ala kunyatin salihah wa kamana wa aslafunu salih wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Sakat dinto saya bisa kula pada Pak kacang kolangan dari kaula nyok nasapora khusus pada Ustaz Abdul Munim Baharun. Kadinto kacang kolangan kurang lebih nyok nasapora mun pada kata-kata salah sapora nah minta karatu karena jujur bayi kaula nikah hanya berkapasitas santri, tidak lebih daripada itu. Duduk di sini hanya menjalankan perintah daripada guru. Hakata minni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.